mungkin boleh saya simpulkan bahwa kos itu sebenarnya masih berlaku pajak daerah. Benar begitu nggak ya? Bisa ya, bisa tidak. Gimana tuh bisa ya? Kalau saya bilang iya langsung pada bubar. Oke. Bangkit. Aku sampai bawa ini loh. Bangkit yang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Beneran nih harus bawa ini loh. Karena biar kita lihat ini yang benar yang mana. Benar ya, nggak bohong loh ini. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah. Kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, saya kedatangan penyuluh pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang siap memberikan wawasan mendalam tentang aturan perpajakan untuk bisnis kos. Mau tahu soal tips mengoptimalkan kewajiban pajak kos? Yuk pantengin terus podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sering banget bikin pemilik kos pusing, yaitu perpajakan. Pasti banyak ya pemilik kos yang bingung sebenarnya pajak apa sih yang harus dibayar, terus bagaimana cara melaporkan pajak yang benar, dan apalagi ini masih abu-abu ya, apakah saya tuh harus lapor pajak ke pusat atau ke daerah gitu. Nah, hari ini kebetulan di episode ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan para penyuluh pajak nih dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jaksel. Selamat datang untuk Mbak Julis sama Mbak Siska. Selamat datang. Terima kasih loh diundang. Oke, iya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, mungkin langsung tembak nih ya. Yang pertama mungkin kan yang kita ketahui ada update ya terkait regulasi perpajakan, terutama yang masih nyambung sama kos-kosan gitu. Mungkin boleh di-share update-nya seperti apa ya Mbak ya. Jadi peraturan UU HKPD yang terbaru yang kemudian rilisnya tahun 2022 itu ya. Iya, betul. Iya. Saya sapa dulu ya. Ini ternyata kita boleh. Alumni ya. Oh iya. Sama-sama alumni dari salah satu sivitas di Indonesia ya. Iya. Senang banget ketemu. Siap. Diundang Mbak Anggit. Ya baik, tadi pertanyaan pertama, ada update apa terkait dengan perpajakan khususnya di bidang kos-kosan gitu ya. Iya. Baik, Mbak Anggit, jadi gini. Kalau yang biasanya diketahui oleh masyarakat mungkin undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Itu adalah undang-undang yang sebenarnya itu menyelaraskan undang-undang pajak pusat dan pajak daerah begitu. Nah, kenapa harus diselaraskan begitu kan ya? Mungkin kalau kita ketahui bersama-sama, sebetulnya kan kami punya khususnya di Undang-Undang HKPD ini, kita singkat aja jadi Undang-Undang HKPD ini ya, itu ada yang namanya kan pengenaan pajak atas barang dan jasa tertentu gitu. Nah ini yang asal muasalnya itu kenapa sampai harus diselaraskan, memang sering jadi konflik tuh dulunya Mbak gitu kan ya. Jadi pemerintah pusat itu punya Undang-Undang PPN, terus juga di daerah juga punya gitu kan ya. Ada yang namanya pajak restoran, PB1, PB1 ya dulu diketahuinya. Okay. Terus pajak hotel. Iya, pajak hotel. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ada pajak atas parkir dan seterusnya ya. Nah, jadi ini terkait dengan Undang-Undang HKPD ini sebetulnya kan memang mencabut dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Itu judulnya hampir mirip tapi namanya pakai kata perimbangan. Nah, tapi yang di tahun 2024 karena memang semangatnya itu adalah semangat otonomi daerah kan tahun 99 ya. Ya itu jadi baru menyangkut yang hal-hal yang memang harus dilakukan pada saat itu gitu kan. Tapi dengan dinamika tentu ada banyak dinamika yang terjadi di lapangan gitu ya, sehingga kita juga harus mengatur bagaimana sih realnya gitu ya yang lebih praktis gitu terkait dengan keuangannya daerah ini. Nah, jadi kita juga sama-sama paham bahwa daerah khususnya di Indonesia ini kan harus otonom begitu ya. Artinya salah satunya harus mandiri gitu, mandiri secara apa? Secara perekonomian gitu kan ya. Jadi kita dorong. Nah, di sini yang namanya PBJT itu diamanahkan ke daerah jadinya. PBJT mungkin boleh singkatan? Iya, tadi pengenaan pajak
barang dan jasa tertentu. Oke. Iya, itu ada di iya. Jadi tadi ya mungkin nanti saya sebutin deh satu-satunya ya gitu ya. Siap. Mari kita belajar bersama nih ya. Kita belajar bersama. Betul. Bersama, benar. Karena ini memang bahasnya tentang peraturan, jadi agak panjang dan kali lebar gitu ya. Nah, salah satunya kalau yang terkait dengan kos-kosan, mungkin ini yang diatur di yang tadi undang-undang salah satunya yang dicabut dan disempurnakan tuh di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 betul itu ya. Itu kan yang ada pajak hotel. Yes. Salah satunya pajak hotel. Dan di situ disebutkan yang kena pajak hotel salah satunya rumah kos gitu ya. Nah, betul. Ya. Jadi di Undang-Undang HKPD kok nggak ada. Jadi hilang nih rumah kos kan gitu ya. Jadi ini salah satu yang berubah gitu. Apakah benar-benar jadi tiada gitu kan? Waduh, betul. Ya innalillahi. Enggak, ternyata loh dia ngambil bentuk lain gitu. Jadi di pasal 53 Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu dia di pasal 53 ayat 1 huruf J ada yang disebut namanya tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Jadi kalau kita bilang ini diperluas gitu. Jadi rumah, apartemen dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya hotel. Gitu. Jadi masuk di sinilah artinya. Kos itu ya. Iya, jadi rumah kos hilang, tapi sebetulnya yang dimaksud adalah yang di huruf J itu. Jadi tempat tinggal yang dijadikan fungsinya sebagai hotel begitu. Lalu itu tadi kalau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu kan yang sudah digantikan Undang-Undang HKPD itu kan memang undang-undang namanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ya gitu ya. Nah ini diatur di PP, gantinya adalah jadi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Jadi pengejawantan dari Undang-Undang HKPD gitu. Nah itu dari sisi daerah. Kalau dari sisi pajak pusat, nah sebetulnya sebelum lahirnya Undang-Undang HKPD itu kami pun sudah paham bahwa otonomi daerah ini penting. Jadi di Undang-Undang tahun 2021 nomor 7 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di klaster PPN-nya itu sudah dibuat menjadi objek yang tidak dikenakan PPN. PBJT ini. PBJT ini sudah disebut menjadi objek yang tidak dikenakan PPN ya. Jadi bisa dibilang PPN itu kemudian di daerah nggak sih Mbak dengan PBJT itu gitu ya? Iya, tidak PBJT iya gitu betul. Jadi karakternya memang sebenarnya kan ini kan pajak konsumsi ya. Jadi kenakannya betul, juga betul. Kan konsumen begitu ya. Iya. Betul. Jadi memang udah dialihkan nih ke daerah. Padahal itu tahun 2021 gitu kan. Jadi kami sendiri udah ngerti nih bahwa pajak pusat iya loh, udah. Jangan konflik antara ibu sama anak lah. Jangan ribut-ribut gitu kan ya. Iya, kita harus paham bahwa daerah itu harus berkembang gitu kan. Masa iya kan maksudnya pemerintah pusat harus ngurusin semua jalan yang di daerah-daerah kan susah juga gitu kan ya. Jadi ya kita menganggap bahwa namanya pajak daerah ini adalah salah satu sumber asli daerah, jadi harus diperluas objek pajaknya begitu. Itu termasuk tadi rumah kos yang didiksinya berubah menjadi tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel begitu. Lalu pengejawantahan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini yang juga tentunya selaras dengan Undang-Undang HKPD, nggak boleh dong ya. Itu nggak boleh nggak selaras gitu ya. Itu juga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tahun 2022. Nah itu lebih jelas lagi, dan kalau kita tilik satu persatu mulai dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang HPP, lalu PMK 70 itu jadi ada peraturan dari pajak pusat, lalu juga pajak daerah termasuk yang sekarang lagi santer Perda 1 tahun 2024-nya DKI Jakarta. Itu sebenarnya sama loh secara wordingnya gitu dengan Undang-Undang HKPD. Jadi nggak ada yang conflicted, nggak ada yang tumpang tindih dan seterusnya. Nanti kita jelaskan gitu. Oke. Nah berarti nih Mbak, mungkin boleh saya simpulkan bahwa kos itu sebenarnya masih berlaku pajak daerah. Benar begitu nggak ya? Bisa ya, bisa tidak. Gimana tuh bisa ya? Kalau saya bilang iya langsung pada bubar. Oke. Jadi kita bikin penasaran dulu. Karena itu tadi ya, karena kita sebenarnya ketika saya ngobrol-ngobrol dengan banyak pemilik kos gitu, semenjak mereka mungkin mengetahui adanya penyelarasan ini,
ada kebingungan nih Mbak. Betul. Jadi iya. ada case-case di mana oke, pemilik kos tetap ya udah berarti pajak daerah masih berlaku, dia masih melaporkan Iya, dan lain sebagainya iya. gitu ya. Tapi ada juga pemilik kos yang berarti menerjemahkannya ya Mbak ya, pajak daerah sudah tidak berlaku, ini saya gabungkan aja dengan pendapatan pribadi saya, cukup saya laporkan masuk ke dalam PPh saya, padahal kan itu kan beda konsep ya, beda konsep, masuk ke dalam PPh saya yang kemudian untuk pendapatan dia tahun ini, kosan tahun ini gitu ya, akan dia laporkan di tahun depan, nunggu tahunnya berakhir. Nah kemudian mereka ternyata mendapatkan kunjungan nih Mbak dari petugas daerah gitu kan. Iya. Kok yang tadinya lapor gak lapor lagi nih, kenapa Pak gitu kan. Nah kemudian mereka mencoba menjelaskan dengan katanya sudah terpusat gitu, katanya sudah sudah bisa digabungkan dengan PPh gitu. Jadi kemudian mereka ini kemudian juga bertanya ke kami, bertanya ke saya gitu ya, kayak ini tuh sebenarnya seperti apa. Nah, ini mumpung ketemu mungkin kita bisa memberikan pencerahan lah ya kepada pemilik kos yang pada kebingungan ini gitu. Iya benar. Iya sih sebenarnya bagus loh, makanya ada acara seperti ini kan sering-sering kan Julisnya. Ya apalagi Mami Kos ini kan leadernya kan di bisnis kos-kosan ya. Semoga sukses terus dan tetap undang kami lah ya kalau misalnya susah gitu ya terkait perpajakannya ya. Iya. Apa tadi soalnya? Jadi mungkin kita lebih butuh ini kali ya Mbak ya, suggestion gitu atau saran gitu. Ini pemilik-pemilik ini sebaiknya apakah memang harus berkonsultasi dulu atau kita bisa langsung ngasih saran sih untuk kos-kosannya. Satu, dia perlu tahu nggak ya kira-kira propertinya itu masuk ke objek pajak atau enggak. Terus yang kedua mungkin ketika masuk objek pajak kemana nih dia harus melaporkan pajaknya, apakah daerah cukup atau sebenarnya malah keduanya gitu. Karena yang satu kan pajak konsumen, satunya pajak pendapatan pribadi ya Mbak ya. Pajak penghasilan ya. Betul. Ya, nah yang sering jadi ribut ini kan memang tadi yang pajak konsumsinya gitu ya. Kalau yang istilah dari pajak pusat itu adalah pajak pertama nilai atau PPN. Sedangkan kalau untuk pajak daerah itu namanya PBJT itu tadi gitu kan ya. Baik, kalau yang terkait sama kos-kosan, yang mungkin kita buka PMK 70-nya aja ya. Jadi dari sisi kami nih, karena kan kami lebih bisa mengulik yang pajak pusatnya dibandingkan tentunya pajak daerahnya begitu ya. Kalau dari Undang-Undang HKPD itu di penjelasan pasal 53-nya itu tentunya sudah ditilik juga oleh banyak pemilik kos-kosan gitu ya. Ada klausul asalkan itu tidak termasuk bentuk persewaan atau kontrak jangka panjang yang lebih dari 1 bulan. Iya kan, gitu ya. Jadi maksudnya itu tapi pembuktiannya dengan apa ya Mbak? Apakah harus ada kontrak sewa? Iya. Jadi memang secara hukum itu perikatan. Perikatannya. Jadi kalau kontrak pun nggak mesti kontrak tapi perikatan. Bentuk-bentuk perikatan kan bisa jadi kwitansi pun dan seterusnya begitu ya. Jadi itu. Jadi misalnya nih Mbak, ini ada dokumen yang menyatakan bahwa penyewa ini akan menyewa 6 bulan ke depan. Walaupun dia bayar bulanan tuh bisa dianggap lebih dari 1 bulan nggak ya definisinya? Betul, ya minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan sebetulnya begitu. Ya kalau kayak begitu semua berarti kos-kosan nggak kena gitu kan? Ya nggak juga, karena kan secara praktek pun kita tahu ada yang yang harian, ada yang mingguan gitu kan dan seterusnya ya kan Kak Julis ya. Jadi ya inilah gitu untuk lebih dari 1 bulan. Tapi sebetulnya above all itu justru ada yang prinsip yang lebih pentingnya lagi nih di PMK 70 tuh kesebut sebenarnya. Karena kan memang sebenarnya intinya tuh ini ya kita kuatkan lah pajak daerahnya gitu kan, otonomi daerah kita kuatkan. Nah di PMK 70 itu menyebutkan sebetulnya ketika ada pengecualian untuk tidak dikenakan PBJT untuk yang tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel ini terkait sama izin. Terkait sama izin. Disebutkan itu di pasal 47 ya kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu. Saya takut loh salah ngomong. Nggak apa-apa Mbak. Oke, di pasal penjelasan di pasal 6, 47 itu di perdanya ya, sorry. Di pasal 6, jadi pasal 6 di ayat 6-nya. Oke, di sini ada ayat 6 huruf angka 8. Gitu ya. Pengecualian jasa penyewaan unit dan atau ruangan termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang di apartemen, kondominium dan sejenisnya itu tidak dikenai PPN didasarkan atas izin usahanya. Artinya gini, maksudnya gini, ketika usaha itu punya izin
izin untuk melakukan Operasional, akomodasi, iya karena NIB kan ya nomor induk usaha, terus udah gitu kita juga sempat cek ya kemarin ya Kak, KBLI-nya gitu ya, izin akomodasi. Nah ini juga edukasi buat ke pemilik usaha nih sebenarnya. Coba di-assess dulu usahanya tuh apa sih, karena KBL itu kan macam-macam gitu ya, betul. Jadi dia masuk kategori yang mana gitu. Kalau benar-benar memang dia masuk yang katakanlah jangka panjang, maka mungkin pilih jasa akomodasi lainnya begitu ya kayak yang kemarin ya, yang ada jangka panjang, ada tulisannya di situ gitu. Tapi ketika tidak, ya itu pilih yang nomor satunya apa kemarin, jasa akomodasi. Pokoknya selain yang lainnya gitu. Jadi yang utamanya justru itu gitu. Tergantung izin usahanya. Jadi intinya ketika dia memang sudah dapat izin usaha dari Pemda. Dan ini kan pasti namanya izin usaha Pemda ini mungkin ya yang saya perhatikan karena memang kemampuan Pemda untuk menyisirkan SDM-nya tuh memang menyisir begitu ya. Jadi mereka kan pasti akan melihat bahwa oh iya ini udah harus dapat izin begitu kan, karena misalnya besar begitu ya, mungkin berapa kamar walaupun ini tidak akan menjadi patokan mereka tuh harus punya izin usaha dan seterusnya. Tapi masa perusahaan kos-kosan yang katakanlah bisnisnya berkembang tapi nggak mau bayar pajak kan itu ya. gitu ya. Jadi didasarkan atas izin ini yang adalah penanda utamanya gitu, Mbak Anggit. Penanda utamanya ada izin usaha dari Pemda, maka dia akan jadi objek daerah. Objek pajak daerah. Kalau soal kriteria properti seperti apa yang kemudian menjadi objek pajak daerah itu berarti memang apakah itu ditentukan oleh undang-undang yang pusat atau yang daerah ya Mbak? Karena sepengetahuan saya sebelum HKPD juga itu tiap daerah tuh punya kriteria sendiri Mbak. Ada yang digabung nih antara hotel dan kos ya. Jadi hotel dan kos pajaknya sama. Gitu. Dengan kriteria kalau dulu mungkin sesimpel kayak ya udah lebih dari 10 kamar kena, di bawah enggak gitu kan. Terus di daerah mana kayaknya Jogja deh. Jogja itu pajak kos dan hotel itu dibedakan. Jadi hotel tuh pajak konsumennya 10%, yang kos 5 gitu. Sedangkan kalau Jakarta kayaknya sama ya 10 gitu. Bandung tuh juga beda kayaknya. Bandung tuh ada tiringnya bahkan gitu kan, tergantung jumlah kamar atau apa gitu. Nah, itu tuh kan tadi kan sebenarnya di peraturannya pemerintah pusat juga ada yang mengatur itu ya, scope atau ini tuh propertinya masuk kriteria objek pajak atau enggak. Itu tuh kita mengacu ke yang daerah atau ke pusat ya Mbak ya berarti ya? Ngacunya ke undang-undang HKPD gitu. Jadi undang-undang HKPD udah kawin tuh antara pajak pusat sama daerah gitu. Jadi tidak ada dispute ya di sini, maksudnya lebih tinggian undang-undang pemerintah pusat dalam hal ini berarti undang-undang HPP gitu ya. Atau misalnya enggak dong, lebih khusus misalnya undang-undang daerah gitu kan ya, karena kekhususannya begitu. Enggak ada dispute lagi dengan lahirnya undang-undang HKPD seperti gitu. Jadi kita udah kawin nih. Ya yang namanya PBJT itu apa aja termasuk tadi yang disebutkan kan ya. Jadi dia memang punya karakter sebagai hotel begitu. Jadi ada layanan-layanan seperti yang ini ya yang ada di Mami Kos kan ada juga ya maksudnya untuk yang bisa untuk bisa jadi keanggotaan atau gimana gitu. Itu pasti ada layanan yang fasilitas minimal gitu ya Mbak ya. Bla bla bla. Tapi itu tidak minimal pun begini. Itu kalau kita pakai kata undang-undang kan kalau dapat itu berarti salah satu saja udah memenuhi kan, kecuali misalnya dia pakai kata meliputi, berarti katakanlah ada 3 unsur, 3-3-nya tuh harus itu ya. Tapi kalau di sini dia pakai kata dapat tuh, jadi misalnya katakan udah ada laundry atau katakan Jakarta segini panas kos-kosan yang nggak punya AC pasti ada lah yang yang mestinya ada gitu ya. Nah, kalau di HKPD itu kita mengacu ke yang mana sih Mbak? Yang tadi ya tempat tinggal pribadi difungsikan sebagai hotel dan sewanya 1 bulan maksimal. Kalau di penjelasannya minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Betul. Kalau jumlah kamar tuh masih diatur nggak ya Mbak? Kayak lebih dari udah enggak ya? Karena udah dicabut. Tadi yang Undang-Undang 28-nya tuh di peraturan yang di terakhir kan ya di Undang-Undang HKPD itu disebutkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 28 termasuk perubahannya termasuk Cika itu jadi perubahan dari Undang-Undang nomor 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu sudah dihapus gitu. Jadi kita nggak ngacu lagi yang jumlah kamarnya mau berapa gitu, kita lihat aja pokoknya di HKPD. Di bawah 10 di atas 10 udah nggak berlaku ya. Kita cek aja HKPD. Betul. Tadi tergantung dari berarti kriteria yang termasuk kan fungsinya, kemudian
jangka sewanya ya. Iya. Jangka sewanya gitu. Iya. Oke. Dan perizinan tadi. Iya, dan perizinan Dan itu nomor perizinannya satunya ya. Karena perizinan tadi Iya. harusnya setiap daerah yang mengeluarkan gitu ya. Betul, iya. Karena yang saya tahu juga tiap daerah tuh perizinannya beda ya Mbak. Nah, iya. Nah, itu Jakarta ya. punya SIRK, surat izin rumah Oke. kos gitu. Iya. Nah, Ada. ini kita jadi dapat ilmu. Mungkin nanti lain kali kita undang bareng sama ini kali ya. Terus kalau Jogja itu beda lagi apa gitu. Tapi itu ya itu karena tiap daerah berbeda tuh ada kebingungan juga Mbak. Ini izinnya tuh apakah di level NIB? Oh iya, Bener betul. kan? Apakah dia cukup mengurus via OSS aja atau ada komitmen yang harus dia ini ke apa namanya tuh? Iya. Daerah tuh Nah, yang iya. satu pintu itu ya, PTSP itu sih. Betul. Gitu sih. Jadi mungkin Bangkit. Aku sampai bawa ini loh, Bangkit Siap. nih harmonisasi peraturan perpajakan ya. Beneran nih harus bawa ini loh. Karena biar kita lihat ini ya, yang benar yang mana. Bener ya, nggak bohong loh, ini nggak hoax. Oke. Jadi gini Mbak Anggit, terkait sama lagi-lagi karena kami dari pajak pusat ya, itu kita buka terkait sama pasal 4A, jangan supaya nggak bingung-bingung gitu. Maksudnya gini. Betul namanya kan otonomi daerah, berarti kan memang tiap daerah akan punya caranya mereka sendiri. Tapi coba dicek, yang baru saya sempat baca tuh baru yang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak terkait sama pajak hotel itu paling tingginya kan 10%. Nah pajak hiburan kan juga gitu, ada layernya kan. Yang saya ingat sebelum adanya Undang-Undang HKPD, misalnya satu daerah tertentu itu katakanlah kalau Jakarta saya ingat banget tuh dia untuk yang hiburan lokal gitu, ketika misalnya ngadakan konser lokal itu kalau nggak salah kan zero ya pajaknya sempat zero deh, tapi kalau luar itu tinggi banget gitu. Nah ini maksudnya pengisinya ya Mbak ya. Itu untuk pajak hiburan gitu kan. Tapi jadi memang kalau untuk pajak daerah tuh kita memang harus cek masing-masing ya. Masing-masing dari perdanya gitu. Nah itu memang dikuatkan juga di kaminya gitu. Jadi kami sudah bilang di sini di pasal 4A ini ngatur yang jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Ya salah satunya tuh adalah jasa yang disediakan yang meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi udah deh pokoknya ini harus refer ke situ ya, berarti ya. Jadi memang refernya lihat di perda. Makanya nanti pengusaha kos harus rajin-rajin update ya. Gitu atau ya, dari kita juga Nah, ini ya Mbak yang mencoba merangkul kali ya pemerintah daerah untuk kemudian bisa update via kita juga gitu ya. Ya memang kita tahu kan ya karena kita ada di sini yang di Jakarta ya ada Perda 1 2024. Syukurnya ada gitu kan. Nah, dan itu accessible secara online juga sih sebenarnya. Iya. Dan kalau kita baca kita sandingin sama loh dengan HKPD nggak ada bedanya. Kita udah maksudnya tidak conflicting lah ya. Nggak ada dispute ya betul, tidak conflicted. Siap. Oke. Kita lanjut lagi ya nih Mbak. Jadi kan seru nih kayaknya kita kalau ngomongin pajak kos-kosan ya. Dan ternyata kan sebenarnya itu dua definisi yang berbeda ya. Jadi ada yang namanya pajak atas konsumsi yang mungkin kalau dicontohkan kalau kita makan di restoran gitu ya, kita bayar tuh namanya pajak sekarang masih disebut PB1 ya. Tapi pajak restoran lah ya, pajak restoran gitu. Sama ada yang namanya pajak penghasilan gitu. Dan ternyata memang PBJT itu nature-nya lebih ke yang atau pajak kos-kosan daerah itu lebih ke yang konsumsi. Betul. Gitu kan ya. Sedangkan pajak penghasilan perorangan pemilik kosnya ini yang PPH gitu ya. Berarti kalau kita ngomongin idealnya dulu ya Mbak ya, ideal yang mungkin ingin dicapai gitu ya. Idealnya itu kan berarti gini kan, seharusnya seperti restoran kita mengenakan si pajak konsumsi itu terhadap konsumennya, yaitu dalam hal ini kan penyewa kos gitu ya. Kemudian pajak itulah yang kemudian dilaporkan ke daerah sebagai PBJT gitu kan ya. Sedangkan penghasilan dari pemilik kosnya itu dilaporkan dia sebagai PPH pribadi pemilik kosnya gitu ya. Cuman kan namun ini kalau kita ngelihat ketika transisinya langsung dilakukan ini kan pasti akan berat ya. Karena kita ketahui sendiri mungkin kalau kita paling gampang kita lihat data Jakarta dulu kali ya Mbak. Jakarta pajak hotel atau bukan pajak hotel PBJT yang dikenakan itu kan 10%. Sedangkan harga kosan mungkin bisa dibilang harga kosan Jakarta 1,5-2,5 juta itu bisa sampai situ sehingga ketika itu langsung dikenakan konsumen kan wow harga kosan saya langsung nambah
10% sampai 100-200 ribu gitu yang itu berat gitu. Jadi mungkin nggak tahu ya, kalau dari saya melihatnya kayaknya ini perlu diskusi lebih ini ya, lebih dalam gitu antara nggak tahu ya apakah perpajakan daerah, pusat duduk bareng gitu sama industri atau komunitas pemilik kos gitu ya untuk melihat ini yang sebenarnya atau transisi ke situ yang paling bagus buat industri kos tuh seperti apa? Ada tanggapan atau ini nggak ya Mbak? Saran mungkin? Ya kalau tanggapan secara umum ya ini negara demokrasi kan ya. Jadi pastinya silakan saja perwakilan dari bisnis yang pastinya juga ini memang bisnis yang besar di Jakarta begitu ya, menyampaikan usulan-usulannya gitu. Yang saya pahami memang iya betul 10% ya. Tapi sepertinya ada layer ya. Dan yang masuk itu kalau kita lihat itu kan sebetulnya adalah gimana ya, saya mau bilangnya kan tadi fasilitasnya itu yang karakternya seperti hotel, seperti sebenarnya gitu kan ya. Ketika misalnya ini benar-benar hanya menyewakan ruangan kosong dan seterusnya, apakah itu masuk ini ya kan bisa dilihat juga gitu ya. Kalau kriteria tadi lagi-lagi mengacu ke ini ya Mbak ya, daerah ya berarti. Iya HKPD. HKPD. Gitu ya. Jadi kita cek benar-benar lah gitu. Apakah dia termasuk objek pajak atau tidak gitu ya, itu dulu. Dan assessment itu kan sebenarnya justru dari pemilik bisnis gitu. Misalnya masih pemula gimana ya? Tapi kan pasti yang akan sangat terlihat. Tapi ya memang gini. Saya kalau bicara seperti ini takut salah juga tuh. Bukan apa ya namanya? Di pajak pusat karena itu kan memang ranahnya pemerintah daerah ya. Tapi kalau di pajak pusat itu kami pun ada kok yang insentif untuk misalnya pemula seperti UMKM ya kan Kak, mikro gitu ya. 500 juta itu tidak kena. Nah ini nanti diceritakan sama Kak Julis panjang kali lebar ya karena pajak penghasilan begitu kan ya. Terus yang untuk PPN-nya itu memang sampai dengan 4,8 M itu tidak wajib untuk pungut ke konsumen gitu ya, tidak wajib pungut PPN kan. Karena administrasinya ribet begitu. Nah coba aja dikomunikasikan dengan Pemda seperti apa gitu ya barangkali ini kan mami kos loh, justru mami kos ya bisa. Mungkin itu satu hal yang ketinggalan ya ketika ini kok industri kos nggak dihitung nih ternyata pajaknya lumayan besar kalau misalnya langsung dikenakan konsumen gitu ya Mbak. Tapi tetap saja ya terlepas dari ini kan tetap saja namanya usulan kita bisa sampaikan gitu. Tapi yang saya harapkan semoga para pelaku industri kos yang memang benar-benar sebenarnya punya kemampuan untuk bayar pajak ayolah berkontribusi gitu kan ya, untuk kemajuan negara lah ya. Sebenarnya kalau saya lihat para pemilik ini kok Mbak suportif. Suportif. Cuman kan kita perlu cari titik tengah ya antara mana yang banyak juga yang baru mulai kan Mbak. Jadi ketika itu tadi ya ketika disebutkan sebenarnya ada insentif juga yang diberikan kepada mungkin UMKM secara general gitu. Tapi akan sangat menarik kalau misalnya nanti ada program yang khusus untuk pemilik kos karena kan nature bisnis kos ini berbeda tadi ya dengan mungkin kalau UMKM modelnya kan volume tinggi tapi nilai transaksinya tuh kecil-kecil gitu ya, sedangkan kalau kosan itu kan per bulan sekali aja tapi nilainya besar gitu. Jadi ketika menggunakan tarif persentase atau apa itu kan sebenarnya jadinya kenanya seolah-olah langsung besar gitu. Kalau yang besar sih Jadi mungkin nanti kita coba mungkin dibantu jembatanin kali ya Mbak ya, ngobrol sama daerah gitu ke depannya gitu ya. Terus mungkin kalau ngomongin berarti kan selain pajak daerah yang nantinya mungkin bisa dicari jalan dengan masing-masing Pemda gitu ya seperti apa, pelaporan pajak lainnya atau pelaporan pajak utama yang harus dilakukan oleh pemilik kos ini mungkin bisa dijelasin juga Mbak. Jadi tadi kalau kita bahas tentang PBJT pajak daerah biasanya lawannya itu kalau pajak pusatnya adalah PPN. Nah, sedangkan PPH ini memang kewajiban dari pemilik usaha, bukan hanya kos-kosan. Usaha apapun ya. Usaha apapun itu memang wajib untuk membayarkan pajaknya. Nah, kalau kita bahas tentang menghitung PPH, kalau kos ini biasanya dimiliki orang pribadi umumnya ya. Berarti PPH orang pribadi ini mungkin teman-teman pemilik kos sudah sangat familiar dengan 0,5%. Ada di PP 23 tahun 2018 dan kemudian diperbarui di PP 55 tahun 2022.
tarifnya adalah 0,5%. Tapi kalau kita membicarakan PPh untuk usahawan ini biasanya kita bagi dua. Dibaginya ini berdasarkan apa? Jadi kalau di pajak itu memang tidak ada istilah UMKM. Tapi kita ada istilahnya adalah pengusaha kecil. Nah, yang dimaksud dengan pengusaha kecil ini kalau omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau sudah lebih dari 4,8 M, berarti dianggapnya sebagai pengusaha aja, nggak ada kecilnya. Gitu ya. Jadi pengusaha kecil tadi tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, perbedaan omset ini yang nantinya akan menyebabkan perbedaan cara menghitungnya. Kalau sekarang sampai dengan 2024 itu berlaku yang 0,5%. Ya, jadi apakah masih berlaku 0,5%? Masih. Tapi kita lihat dari tanggal terdaftar NPWP orang pribadinya. Misal Mbak Anggit udah terdaftar NPWP-nya dari tahun 2010 gitu. Nah, PP 23 dimulai tahun 2018, tahun pajak 2018. Artinya kan orang pribadi dikasih waktu 7 tahun untuk menggunakan 0,5% dan juga bisa dapat insentif yang 500 juta gitu ya, sejak 2022 diatur di PP 55 ini. 500 juta harus bayar pajak gitu, melebihi 500 baru nanti wajib. 500 omset. Ya, Jadi kita melihatnya dari nilai omsetnya. Nah, kalau Mbak Anggit tadi terdaftar dari 2010, artinya ketika PP 23 ini berlaku di tahun pajak 2018, maka Mbak Anggit itu berlaku 7 tahunnya ini mulai dari 2018. Artinya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ini adalah 2024 tahun terakhir Mbak Anggit bisa pakai PP 23. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya contoh Bu Siska ini baru terdaftar NPWP-nya 2020 misalnya ya. Nah, berarti dihitungnya nggak dari 2018 tentunya, mulai dari 2020. 2020 berarti sampai dengan 2026 bisa menggunakan PP 23 yang 0,5%. Kemudian di 2027 baru sudah tidak bisa lagi menggunakan. Gitu ya. Kalau kenapa sih dibikin kok ini kenapa berlaku 7 tahun, kenapa sih nggak selamanya gitu. Karena kan harapannya dari pemerintah tadi, Bu Siska ngomongin insentif. Ini PP 23 ini termasuk insentif juga, apalagi terus di PP 55 ya, dapat 500 juta penghasilan bruto tidak kena pajak gitu. Nah, harapannya ini selama 7 tahun ini, para pengusaha walaupun yang masih kecil itu bisa belajar, diberikan kemudahan. Kemudian setelahnya baru mulai nih gitu kan bisa menerapkan perpajakan yang secara umum berlaku, yaitu di pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udah nggak boleh pakai PP 23 nih, kemudian harus pakai apa nanti di 2025 nanti? Nah, jadi kalau yang sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 23, nanti di 2025 ini bisa menggunakan yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Panjang dan ribet ya. Gak apa-apa. Panjang dan ribet namanya. Biasanya kita sebutnya NPPN gitu ya, atau misalnya dengan norma penghitungan neto gitu. Nah, ini bedanya bagaimana? Jadi sebenarnya kalau masih belum melebihi 4,8, belum ada kewajiban pembukuan. Artinya cuma cukup pencatatan saja. Pencatatan ini cukup dicatatnya adalah nilai omset. Jadi nggak harus biaya-biaya seperti pembukuan kan laba rugi kita OPEX harus gitu, semuanya ya biaya-biaya kita masukin nih gitu. Nah, kalau pencatatan itu emang simpel, yaitu dia cukup dicatatkan brutonya saja. Perbedaan perhitungannya bagaimana? Jadi karena tadi namanya norma penghitungan penghasilan itu, jadi nanti ada persentase yang telah diatur tentunya ya di peraturan, yaitu di Per 17 tahun 2015 tentang klasifikasi lapangan usaha, itu sudah diatur. Misalnya untuk penyedia akomodasi lainnya, biasanya kos-kosan masuknya di situ, di rumah kos itu masuknya ke situ. Itu untuk 10 ibu kota itu tarifnya 25%. Sedangkan untuk ibu kota lainnya atau daerah lainnya itu dikenakan 20%. Nah, 10 ibu kota ini contohnya misalnya ada Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, terus Bali, Makassar, Manado, sama satu lagi Pontianak. Nah, itu adalah 10 yang kena tadi 25% contohnya. Itu 25% dari 25% neto ya Mbak, penghasilan itu? Dari bruto. Oh, bruto. Ya, jadi nanti mungkin boleh jelasin juga bedanya bruto neto ya Mbak? Betul. Nah, jadi gini, ketika kita sudah melakukan pencatatan, Mbak Anggit misalnya nanti di 2025 melakukan pencatatan ya. Pencatatan sudah ketahuan. Misalnya penghasilan brutonya contoh 1 miliar gitu ya. 1 miliar.
Nah, Bangkit kan nggak melakukan pembukuan, jadi nggak mencatat biaya-biaya gitu. Nah, nanti berapa nih jumlah penghasilan neto Bangkit? Kita menggunakan norma tadi yang diatur di Per 17. Contohnya, Bangkit di Jakarta berarti kenanya 25%. Nah, berarti 1 miliar dikali 25%, 250 juta itu adalah netonya Mbak Anggit. Itu kayak dianggap marginnya sekian. Betul, gitu ya Mbak. Iya, jadi netonya itu untuk menghitung netonya. Jadi 250 juta ini kemudian dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, mulai dari paling rendah 54 juta sampai dengan paling tinggi 72 juta ya. Nah, itu dikurangi, kemudian itu disebutnya namanya penghasilan kena pajak, baru nanti dikalikan dengan tarif progresifnya. Yang 5%, 15, 25, 30 sampai 35 yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi berbeda sekali memang nih konsepnya dengan PP 23 yang kita taunya bruto langsung dikalihin 0,5% dibayarkan per bulan kalau sudah melebihi 500 juta. Nah, ini jadi memang hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai di 2025 nanti salah ya Mbak ya, salah lapor gitu. Betul. Jadi kalau untuk tahun pajak 2025 nanti teman-teman berarti pemilik kos ini sudah tidak lagi menghitung dengan menggunakan PP 23, apalagi yang sudah habis nih ya jangka berlakunya ini. Tapi tadi kita menghitungnya, kita lakukan pencatatan tetap, nanti kita laporkan untuk SPT tahun 2025 kita sudah menggunakan NPPN ini. Yang tadi penggunaannya. Nah, NPPN ini memang harus ada pemberitahuannya terlebih dahulu nih, ke pajak. Betul. Jadi kalau mungkin yang sudah pernah gitu ya, aplikasi yang sekarang existing adalah DJP Online. Jadi kita bisa menggunakan layanan DJP Online untuk minta memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa saya ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Baik. Jadi harus ada pemberitahuan. Itu minimal kapan tuh Mbak? Jadi misalnya kan tadi ya 2025 harusnya sudah pakai itu tuh gitu. Jadi batasnya adalah 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Artinya kalau di 2025 berarti Januari sampai dengan Maret, batas terakhir adalah di bulan Maret. Maret 2025 kalau memang kita ingin pakai ini NPPN ini, kita harus melakukan pemberitahuan. Terus pertanyaannya, kalau misalnya nih nggak pakai pemberitahuan, apa yang terjadi? Nyambung terus gitu ya. Iya. Gimana kalau misalnya saya nggak lupa nih, misalnya nggak pemberitahuan lupa ngurus gitu. Karena pemberitahuan ini beda dengan permohonan. Kalau pemberitahuan ini sifatnya satu arah ya, jadi wajib pajak cukup memberitahukan kepada DJP. Kalau permohonan itu harus ada jawaban ditolak atau diterima, sedangkan pemberitahuan itu tidak. Gitu. Jadi nanti diterima kalau memang memenuhi ketentuannya. Nah, kalau misalnya nih nggak melakukan pemberitahuan, bagaimana? Nah, kalau tidak melakukan pemberitahuan untuk menggunakan NPPN, norma neto ini, maka akan sama kewajibannya dengan yang memiliki penghasilan di atas 4,8 M. I see. Gitu. Jadi akan dikembalikan seperti pajak pada umumnya. Karena pada umumnya ketika orang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, yaitu membuat laporan keuangan, gitu, melakukan pembukuan, gitu ya. Kemudian baru nanti dihitung nih berapa omset, dikurangi biaya-biaya, dapat neto, baru dikurangi PTKP dan seterusnya. Gitu. Jadi itulah kewajibannya, jadi harus pembukuan. Nah, pembukuan tentunya kalau saya bilang pasti lebih ribet daripada pencatatan. Betul. Pencatatan kita cukup mencatat omset satu aja nih. Sedangkan dan angka paling atas lah ya Mbak. Betul, angka paling atas ketahuan ya dapatnya tiap bulan berapa tuh gampang gitu nyatakan. Sedangkan biaya ini berarti harus lebih rinci. Misalnya ada perbaikan atau misalnya ngecat ulang nih kos-kosannya, atau misalnya nanti ada listrik yang ditanggung atau dan sebagainya gitu, itu harus dicatat secara rinci yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan juga memelihara penghasilan, gitu. Jadi memang harus ada pencatatan. Tapi berarti pas pemberitahuan itu juga mencantumkan data tersebut ya Mbak? Atau data pembukuannya itu enggak? Tidak. Bukan. Jadi ya? kalau untuk kita menggunakan NPPN, misalnya di Maret nih Mbak Anggit, selain lapor SPT tahunan yang 2024 gitu ya, selain kemudian mau pemberitahuan, maka nanti cukup di layanan administrasi perpajakan kita melakukan pemberitahuan untuk penggunaan NPPN. Jadi kalau kita sudah dapat bukti bahwa memang disetujui, nah itu nanti kita bisa menghitung menggunakan NPPN, cukup pencatatan saja. Gitu. Tapi kalau misal tadi nggak memberikan pemberitahuan NPPN atau misalnya omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka wajib pembukuan. Pembukuan ini minimal adalah membuat laporan keuangan yang isinya laba rugi dan juga neraca atau laporan posisi keuangan. Itu perlu dibuat gitu.
Nah nanti konsep perhitungannya bagaimana, apa bedanya dengan NPPN tadi. Jadi kalau kita melihat untuk menghitung besaran penghasilan, tentu kita melihat laporan laba ruginya nih. Jadi omset kita lihat berapa selama 1 tahun, dikurangi biaya-biaya yang tadi 3M, mendapatkan memelihara dan juga menagih yang memang diperbolehkan oleh pajak untuk menjadi biaya. Setelah dikurangi baru itu menjadi penghasilan neto. Kalau tadi NPPN lebih simpel, udah dikasih nih tarif netonya nih langsung 25%, kita nggak usah ngitung-ngitung biaya lagi. Itulah bedanya di situ. Jadi lebih simpel memang NPPN ini dibandingkan dengan yang pembukuan pajak pada umumnya. Oke. Dan pembukuan itu pun nanti bisa jadi perlu pembuktian ya Mbak? Iya. Apabila misalnya tidak wajar, betul nggak sih? Biasanya kayak gitu. Kalau di badan gitu sih, cuman kalau di perorangan sama ya gitu. Sebenarnya konsepnya sama. Tapi kalau misalnya ternyata lebih banyak biayanya, jadi nggak perlu bayar pajak ya. Jadi memang ada sisi. Nah, cuman pembuktian tadi kan Mbak. Betul. Jadi memang ada sisi plus minus ya. Jadi beberapa usahawan. Oh tapi ini opsional ya Mbak berarti ya sebenarnya jatuhnya. Opsional kalau dia NPPN ini adalah opsional ketika dia memang masih memiliki omset belum di bawah 4,8 M. Oke. Ketika dia sudah di atas 4,8 miliar, dia sudah nggak ada opsi, dia harus pembukuan. Harus pembukuan. Gitu, Oke. Nah, sebenarnya kalau ini jadi lebih susah nih pembukuan, nih harus bla 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 gini. Yaudah, sebenarnya gitu ada sisi lebih enaknya. Gimana enaknya kalau misalnya ternyata ini jangan sampai nih ya, misalnya case-nya punya 10 kos-kosan, 10-nya ini kosong ternyata selama 1 tahun, benar-benar nggak ada yang ngisi, sedangkan kita tetap harus ada biaya pemeliharaan, ya kan, biaya bersih-bersih, mungkin listrik masih tetap jalan, air masih jalan, kan biaya lebih besar daripada pendapatan. Nah kalau kita menggunakan pembukuan, itu biaya kita akan terlihat, biaya lebih besar, kita rugi, nggak perlu ada pembayaran pajaknya, gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat pakai PP 23, kita cuma melihat omset, misalnya kamar ini cuma ada di bulan Januari, sedangkan Februari sampai Desember kosong nih sebenarnya. Kita tetap wajib bayar loh gitu, yang PP 23 walaupun sekarang sudah ada 500 juta tadi ya. Gitu. Kalau NPPN ini memang dia menghitung tadi netonya dari bruto. Dia tidak melihat brutonya dari kosong. Kalau brutonya kosong ya udah gitu kan ya udah. Tapi kalau ada isinya, kalau ada isinya mau nggak mau ya. Kan ada neto. Kecuali nanti dia bisa nggak bayar kalau misal tidak melebihi PTKP-nya gitu. Jadi dilihat dari situ. Jadi memang ada ada plus minusnya sih antara setiap kebijakan yang dibuat. Nah kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih kita nih nggak udah deh satu tarif pajak aja orang pribadi semuanya misalnya 15% gitu ya, biar enak ngitungnya gitu, dari omset langsung kaliin berapa gitu. Nah jadi memang itu dilihat simple, tapi kalau dari sisi keadilan mungkin tidak ini ya Mbak ya. Betul. Jadi kan kita inginnya adalah ketika orang memiliki penghasilan lebih tinggi. Tadi Bu Siska juga bahas kalau usaha kos-kosannya udah besar, pengennya kontribusinya lebih dong gitu. Itulah kenapa PPH itu konsepnya dia itu progresif. Hampir di semua negara seperti itu. Walaupun yang berbeda adalah layer dan range dan penghasilan ya. kena pajaknya. Tapi hampir semuanya adalah sifatnya progresif. Jadi yang kaya harusnya membayar lebih besar nih, penghasilannya besar, harusnya bisa membayar ke tarif pajak yang lebih tinggi gitu dibandingkan yang misalnya pekerja kantoran ya cuma di atas PTKP sedikit lah gitu kan, dia bisa membayar cuma tarif yang lebih kecil. Mungkin itu sih Mbak. Siap. Mungkin sama pertanyaan berikutnya nih Mbak, kalau misalnya pemilik properti itu punya bisnisnya banyak ya, nggak cuma kos-kosan, itu nanti pelaporannya apakah seperti apa yang disarankan ya? Apakah itu digabung jadi satu omset gitu ya, atau terpisah-pisah atau seperti apa ya? Ya, jadi kita harus lihat dulu dia penghasilannya itu diperoleh dari mana. Jadi memang PPH ini kita melihat subjeknya misalnya dari sisi orang ini bekerjanya apa nih, kemudian objeknya juga nih, apakah ini dia termasuk yang dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak gitu ya. Nah kalau misalnya dia usahanya, dia adalah usahawan, misalnya contoh punya kos-kosan 100 pintu, kemudian punya di situ ada kantin juga, misalnya dia nih punya kantin, kemudian punya salon juga misalnya ya, itu kan sebenarnya sama nih, dia sama-sama usaha, maka itu dijumlahkan semuanya menggunakan ketentuan yang sama, cara penghitungan yang sama. Tapi misalnya contoh Bu Siska misalnya, Bu Siska PNS, tapi punya kos-kosan juga nih, misalnya 10 pintu gitu, maka apakah penghasilan Bu Siska omset misalnya ya, penghasilan kotor dari gajinya langsung ditambahkan dengan yang kos-kosannya kemudian ini itu tidak. Jadi kalau Bu Siska misalnya sebagai karyawan atau misalnya teman-teman pemilik kos ada yang bekerja sebagai karyawan, maka itu akan dipisahkan. Gitu, iya. Berarti pajaknya berbeda kan ya Mbak ya, pajak atas gaji dan pajak penghasilan gaji dengan penghasilan usaha.
Iya, jadi kalau misalnya dia menggunakannya NPPN nanti gitu ya, menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka nanti ketika dapat berapa besaran penghasilan kena pajaknya, memang akan ditambahkan dengan penghasilan yang tadi misalnya dapat dipotong PPh pasal 21 kan ya kalau karyawan. Maka ditambahkan nih, ditotalkan baru nanti dihitung berapa tarifnya. Jadi kemungkinan akan ada kurang bayar. Tapi yang PPh 21 yang sudah dipotong sama perusahaan itu bisa menjadi kredit pajak sebagai pengurang penghasilan. Gitu. Jadi nggak sia-sia nih Bu Siska, kerja udah dipotong tiap bulan ya. Bisa dikurangin sama pajak terutangnya. Gitu. Memang berbeda kalau misalnya masih pakai PP 23 karena PP 23 ini final. Final itu artinya tidak diperhitungkan kembali dengan kreditnya tadi ya. Iya, tidak diperhitungkan. Jadi kalau final ini ketika dia dikenakan 0,5% per bulan setelah melebihi 500 juta tentunya ya, ya udah dia bayar itu aja, udah selesai. Makanya kalau mungkin teman-teman kos yang lapor SPT, terus pakainya final, di induknya itu nihil, betul ya, semuanya nol. Jadi cuma di lampiran 3-nya di penghasilan final aja tuh muncul berapa besarannya. Tapi di induknya nihil karena tadi tidak diperhitungkan kembali dia. Jadi selesai sampai di pembayaran yang 0,5%. Berbeda memang ketika dia sudah tidak lagi bisa menggunakan final seperti NPPN kan dia sebenarnya tetap menggunakan pasal 17 ya, yang progresif ataupun yang pembukuan dia tetap menggunakan yang tarif 5-35% tadi. Itu maka akan dijumlahkan dengan penghasilan yang tidak final lainnya. Tidak final itu termasuk yang gaji. Betul. Dan kredit pun bisa berlaku hanya NPPN berarti atau yang kalau dia pakainya tadi yang PP 23 kalau dia misalnya bekerja dan juga pemilik kos tapi pakai PP 23 ya berarti PP 23 ini tersendiri. Kalau Bu Siska bekerja ya berarti bekerja harusnya nol nihil. Kenapa? Karena sudah dipotong semua nih sama perusahaan. Gitu. Jadi jumlah penghasilannya Bu Siska sudah sama dengan jumlah yang dipotong karena tidak memperlihatkan lagi yang PP 23 yang dipotong final itu. Jadi konsepnya memang berbeda kalau dia dikenakan final dan tidak. Gitu. Oke Mbak. Nah paling masih terkait dengan pelaporan gini-gini ya. Sebenarnya apa sih sanksinya kalau misalnya mungkin ada dua case kali ya. Kadang-kadang kita temuin pemilik yang karena dia bingung menghitungnya ya udah dia mungkin sesimpel mungkin jadi salah gitu ya. Atau kemudian ada juga yang bukan menghindar tapi malas gitu. Sebenarnya kan ya mungkin gitu ya, kayak bukan menghindar tapi malas jadinya tidak melaporkan gitu. Kalau sekarang yang berlaku seperti apa ya? Ketika seseorang mungkin punya usaha kemudian tapi tadi salah lapor atau tidak lapor. Iya baik. Nah jadi ini memang ya ada beberapa kemarin kejadian yang sempat viral mungkin teman-teman nih mungkin tahu nih. Nah jadi memang sebenarnya kalau kita membicarakan sanksi, misalnya contoh tadi pemilik kos dia seharusnya lapor PPh karena memang ada nih kosnya terbukti memang ada yang ngisi gitu, tapi mungkin karena ketidaktahuan gitu ya bahwa taunya bayar PBJT ini aja nih gitu, pajak daerah udah selesai gitu, tapi nggak tahu bahwa ada konsep PPh ini. Maka nanti biasanya dari Dirjen Pajak itu tidak ujuk-ujuk memberikan surat nih kamu harus bayar sekian loh, gitu enggak. Jadi biasanya kita akan memberikan yang namanya surat himbauan mereka untuk lapor SPT. Nah, lapor dulu lah ya. Lapor dulu. Jadi sifatnya nih berjenjang juga nih masalah surat menyurat gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menghimbau wajib pajak nggak ada laporan SPT-nya, biasanya kita menghimbau SPT. Atau mungkin di sini teman-teman pajak yang emailnya aktif atau misalnya nomor WA-nya juga sudah update, biasanya kan dikirimkan email blast atau WA blast terkait dengan kewajiban pelaporan. Biasanya kita akan selalu reminder dulu. Tapi kalau misalnya enggak dilakukan, akan ada surat teguran bahwa dalam jangka waktu 30 hari harus melaporkan SPT gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada teguran ini ternyata masih tidak diindahkan juga gitu istilahnya deh, masih belum dilakukan juga, maka kita bisa menerbitkan yang namanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini kalau nanti tidak berubah ya ketentuannya sekarang berlaku itu di pasal 7 Undang-Undang KUP itu besarannya 100.000 untuk yang orang pribadi. Gitu. Jadi kalau udah ada tadi surat tagihan pajak kita bilangnya istilahnya, nah itu ada jangka waktunya juga nih, harus batas pembayarannya gitu ya? Okay. Jadi nanti ya sayang lah ya kalau misalnya 100.000 dipakai untuk sanksi gitu. Jadi memang sebaiknya ada komunikasi lah antara wajib pajak dan juga tugas pajak. Nggak perlu takut nih Mbak Anggit, kan kita ramah-ramah ya. Iya. Supaya diundang nih supaya bisa ketemu langsung ya, bisa ngelihat. Jangan takut karena biasanya kalau kami nih ya ketemu dengan para pelaku UMKM,
biasanya mereka tuh udah ketakutan duluan udah gitu. Pajak duluan ya Mbak. Iya, pajak pidana di penjara gitu. Mikirnya selalu kayak gitu. Jadi padahal tidak ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kami itu juga berjenjang. Apalagi kita tadi penyuluh pajak, tugasnya juga kan memberikan edukasi. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. Jadi sanksi itu memang tahap terakhir setelah wajib pajak diperingati tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Itu sih Mbak. Gitu. Iya. Karena mungkin bisa jadi memang yang kita temui di lapangan gitu ya Mbak ya, pelaporan aja masih bingung gitu kan. Jadi mending dihimbau dulu, kita bantu untuk pahami dulu gitu ya cara melapornya seperti apa gitu. Oke, siap. Nah, mungkin yang berikutnya nih Mbak. Jadi kan kadang pemilik kos atau sebenarnya siapapun kali ya bingung gitu sebenarnya kemana sih mereka bisa mendapatkan informasi tentang perpajakan yang terupdate gitu ya sama atau misalnya mau konsultasi gitu, fasilitas apa yang ada di Dijen Pajak gitu sih. Iya, baik. Ini kami hadir ini. Oke. Ini jabatan fungsional terbarunya Dirjen Pajak. Oh siap. Ya, jadi fungsional penyuluh ya, baru hadir tahun 2021 bulan April. Oke. Karena kami menangkap memang kebutuhannya wajib pajak. Saya rasa nih secara manusia nggak ada banyak orang yang pengen salah gitu dan seterusnya ya. Pasti memang karena mungkin mungkin takut, nggak ngerti dan seterusnya gitu ya. Jadi kami mencoba menangkap kebutuhan itu, maka hadirlah fungsional penyuluh gitu. Nah, fungsional penyuluh ini ada di mana? Oke. Kalau di KPP, kami punya 350-an KPP seluruh Indonesia. Dan juga nanti ada kalau fungsional penyuluhnya itu ada di KPP dan ada di Kanwil dan juga ada di kantor pusat. Bisa ditemuin di helpdesk kalau sehari-harinya di helpdesk. Jadi bisa datang ke KPP helpdesk ya. Iya, ke helpdesknya. Nanti akan kami bantu kalau datang ke helpdesk sampai masalah teknis sampai selesai gitu, sampai puas pokoknya. Oke, sampai puas ya. Kami lemas. Enggak lemas ya. Lebih semangat ya. Lebih semangat. Oke. Iya, tambah semangat. Lalu di Kanwil juga ada kami gitu ya. Nah, memang kalau di Kanwil mungkin lebih ke asosiasi dan seterusnya begitu. Tapi siapapun mau datang nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadi mau dia perseorangan, pemilik bisnis sama aja ya Mbak. Benar, sama aja, haknya sama gitu. Kantor pusat juga gitu. Ada webinar yang sebelumnya kalau nggak salah ada rekan kami ya yang sering isi webinar di sini gitu dari kantor pusat gitu, itu juga ada. Jadi itu kalau secara online ada Mbak? Kalau online webinar bisa. Terus di YouTube kami juga ada. Nah, kalau perlu terkait apalagi sekarang yang lagi happening itu Portex ya, untuk yang akan berlaku di Januari 2025 gitu ya, aplikasi terbarunya kami itu semua ada di YouTube. Video-videonya. Siap. Di YouTube-nya apa Mbak? Kalau boleh sebutin? DJP ya, DJPRI. DJPRI ya. Lalu Instagram. Nah, kami rajin nih ya ngeluarin Instagram konten-konten ya Mbak. Oh, jadi kalau bisa kadang-kadang ketemu Mbak Siska gitu ya, Boy. Siap. Boleh. Iya. Instagram live Pajak Jaksel 2. Iya, di Pajak Jaksel 2. Pajak Jaksel 2 kalau Instagram. Pajak Jaksel 2. Iya. Nah, kalau teman-teman juga masyarakat ingin ikut Instagram atau melihat hal-hal yang terbaru gitu ya dari edukasi maupun informasi terkini, itu biasanya Instagramnya unit kerjanya Dirjen Pajak itu pakai @pajak unit kerja, nama unit kerjanya kalau kami kami @pajak Jaksel 2. Terus misalnya di sini ini masuk kebayaran baru ya, kebayaran baru 1 ya, jadi @pajak kebayaran baru 1. Oh gitu ada untuk setiap unit kerja tadi ada akun. Siap. Kita memiliki Instagram masing-masing. Bisa juga telepon. Telepon. Nah, kalau untuk telepon ini termasuk nanti bagaimana cara menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu terjadi. Coba cek dulu di Instagram kami ada di masing-masing tadi yang @pajak apa gitu ya, @pajak Mampang Perapatan misalnya dan seterusnya, @pajak Pasar Minggu gitu, itu ada nomor telepon yang tertera di profilnya. Lalu juga bisa dicek di pajak.go.id. Di situ juga ada konten-konten edukasi pastinya. Dan kalau kita cek di pajak.go.id itu ada unit kerja gitu dan nomor validnya. Jadi paling valid sebenarnya cek pajak.go.id. .go ya Mbak ya? .go.id. Terus kita cari unit kerjanya di mana, terus nomornya berapa. Iya, jadi kami pun mencoba untuk meminimalisir informasi memakai nomor yang pribadi begitu ya, karena maraknya ini ya, maraknya penipuan dan seterusnya gitu.
Podcast yang seperti ini tentunya juga bekerja sama. Lagi-lagi terima kasih diundang. Banyak-banyak ini ya, kita buka jaringan gitu. Jadi buka banyak teman baru dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa menyiarkan tentang informasi perpajakan terkini kepada siapapun gitu. Yes. Kalau saya pribadi pun ditanyakan ketika sudah kenal banget gitu ya jawab aja gitu, namanya juga fungsinya begitu kan ya. Baik. Gitu ya, iya. Betul. Nah tadi mungkin nyambung ke itu ya Mbak ya, topik sekarang kan kayaknya lagi marak. Iya. Apa ya, bisa dibilang phishing atas nama pajak ya. Itu yang entah tentang pengkinian data atau mengirimin link tertentu yang mengajak orang untuk seolah-olah kayak melaporkan sesuatu ke terhadap pajak, tapi ternyata enggak gitu ya. Mungkin boleh di-share bagaimana ya supaya bisa terhindar dari itu gitu ya. Iya, jadi ini atau kalau boleh share cerita case lebih detailnya boleh juga sih Mbak kan. Jadi memang ini hampir setiap hari gitu ya. Gitu. WA saya tuh ada wajib pajak yang nanyain. Lapor gitu ya. Mbak ini bener gak sih dari pajak tuh minta pengkinian data? Mbak bener gak sih dari pajak ini ngirim surat seperti ini? Nah jadi biasanya wajib pajak ini agak sulit gitu ya membedakan. Karena kenapa? Karena memang penipuan ini gitu ya. Karena ini penipuan ini memiliki data yang memang valid bagi wajib pajak gitu. Nah biasanya yang sekarang nih lagi marak banget terjadi terkait dengan pengkinian data. Mungkin tahu ya karena kita nanti menggunakan NIK sebagai NPWP gitu ya. Jadi makanya mungkin tema ini dibikin jadi aksi penipuan. Padahal saya yakin tidak hanya mengatasnamakan Dirjen Pajak, saya yakin mereka mengatasnamakan institusi lainnya juga gitu. Nah ini contohnya nih ya Mbak Anggit, misalnya Mbak Anggit dikirimi WA. Gambarnya DJP, tulisannya nih lambang DJP beneran gitu di foto profilnya. Nah tapi kita bisa lihat dari sisi bahasanya juga. Nah kemudian mereka juga mengirimkan surat bentuknya PDF. Nah mungkin ini kalau yang nggak tahu karena mereka seakan-akan menggunakan kop surat yang benar gitu. Yang sah gitu ya. Iya, padahal mungkin kalau Mbak Anggit pernah dapat surat nih dari DJP gitu ya, surat cinta misalnya ya, surat cinta atau undangan edukasi lah ya yang enak ya. Undangan edukasi itu kami itu di DJP sudah tidak menggunakan tanda tangan basah. Kita menggunakan tanda tangan digital dan itu bentuknya barcode. Ketika barcode di-scan, itu akan ketahuan bahwa benar nggak sih ini beneran Dirjen Pajak yang mengeluarkan surat ini. Dan siapa nama penanda tangannya dan sebagainya itu bisa dicek langsung dengan barcode tadi. Itu yang pertama mungkin ya, kita bisa cek dari bahasa SMS-nya nih, bahasa WA-nya gitu, karena kebanyakan lewat WA ya. Bahasa WA-nya. Itu pertama. Yang kedua, biasanya penipu ini dia menghubungi di saat-saat kita rentan, malam hari. Karena banyak saya diinfokan bahwa mereka di malam hari. Ditanyakan, iya. Beberapa pengaduan mereka ditelepon, ya saya Mbak ditelepon beberapa kali, jadi saya panik nih Mbak gitu. Nah saya makanya langsung jawab biasanya kalau ada yang seperti itu, Pak kalau kami itu jam layanan jam 8 sampai jam 4 atau jam kerjanya kita sampai jam 5 dan biasanya kita tidak akan mengganggu wajib pajak, apalagi urusan pajak ditelepon malam-malam nih yang ada tambah emosi gitu kan wajib pajaknya. Jadi itu sudah bisa dipastikan bahwa memang bukan dari DJP. Atau dengan bahasa yang mengancam gitu ya. Bahasanya nih Ibu kalau nggak segera nanti gini. Kas-kas penipu lah biasanya bikin psikologis kita itu takut panik, dan terburu-buru gitu ya. Nah kemudian apa kalau misalnya Mbak Anggit menjawab gitu ya, ini pengkinian data, oh iya benar Pak itu data saya, nanti dia akan mengirimkan selanjutnya gitu ya, kata-kata selanjutnya biasanya mereka akan mengirimkan Mbak Anggit ini punya data tunggakan pajak, ditulislah nama filenya surat tagihan pajak STP, tapi bentuknya APK. Nah, bukan jadi PDF. Jenis filenya perlu diperhatikan ya. Iya, jadi memang kita harus hati-hati banget dan mungkin security di handphonenya juga ya. Jadi kalau misalnya ada APK dari bukan sesuatu yang resmi gitu bisa langsung diblok gitu. Biasanya itu. Atau dia mengirimkan, Mbak Anggit ini ada kewajiban yang harus diselesaikan, silahkan download aplikasi M-Pajak. Memang kita punya aplikasi M-Pajak, tapi kita taruhnya itu di Play Store ataupun di App Store. Jadi linknya harusnya official yang dari Play Store gitu atau App Store gitu ya. Nah kalau ini enggak, jadi memang mirip sekali. Aplikasinya itu kelihatan di awalnya itu mirip. Jadi ketika kita download, ini adalah aplikasi phishing. Ketika di download, data kita semuanya ketarik. Keambil ya. Bahkan termasuk data perbankan. Gitu. Jadi memang beberapa wajib pajak nih ada yang sudah kena. Gitu. Kemudian sebenarnya jadi harus bagaimana nih wajib pajak biar menghindari ini semua. Yang pertama tadi tentunya kita
harus lebih dekat nih sama pajak. Harus ada edukasi, harus mengikuti edukasi. Jadi kalau pajak tidak mungkin menanyakan sesuatu apalagi terkait dengan pengkinian data hanya melalui PA Blast gitu ya, karena kan data itu sangat sensitif sekali. Bahkan kita tidak diperbolehkan ya Bu Siska mengirimkan data wajib pajak melalui WA, itu sudah tidak diperbolehkan. Maksudnya data identitas gitu ya Mbak? Betul. Surat menyurat kita tidak boleh mengirimkan lewat WA. Itu fix dari DJP. Yang kedua, cek kalau misal dapat surat, dilihat tanda tangannya. Kalau masih basah, dan pastikan bukan dari DJP. Gitu. Kemudian yang ketiga, harus hati-hati sekali dengan yang namanya aplikasi, apalagi yang ini ya sifatnya menekan harus segera segera itu sudah kita sebenarnya bisa mencurigakan ya. Iya, sebenarnya hati nurani kita udah tahu ini mencurigakan nih, tapi saya takut gitu kan. Jadi kita buru-buru melakukan download aplikasi dan sebagainya. Kemudian apa yang telah dilakukan DJP ini juga sudah bekerja sama ya dengan Kominfo untuk memblokir nomor-nomor dan juga meminimalisir lah kasus penipuan seperti ini. Tapi namanya penipuan seperti penipuan pada umumnya. Kreatif itu, ya Mbak? Iya, tetap saja ada gitu. Jadi memang dari sisi kami mencoba menghentikan gitu ya, meminimalisir dampaknya. Dari sisi wajib pajak juga tentunya harus benar-benar hati-hati menjaga kerahasiaan datanya. Itu sih mungkin Mbak. Ada kalau mau mengadu kemana Mbak? Tadi kalau misalnya mau mengadu ini boleh kan, misalnya kita nggak tahu nih ini benar apa enggak nih ya gitu. Kebetulan yang teman-teman tadi wajib pajak pernah berhubungan langsung sama petugas pajak. Jadi punya nomor saya, nomor Bu Siska, dan nomor-nomor teman di KPP mungkin. Nah, bagaimana kalau yang misal tidak tahu? Itu bisa tadi dicek melalui yang data unit kerja di pajak.go.id, kita hubungi nomor KPP. Sesuai unit kerjanya dia ya. Iya, betul. Atau bisa melalui kering pajak 1.500-200, atau bisa live chat di pajak.go.id, nanti di pojok sebelah kanan itu ada tombol untuk live chat. Jadi bisa ditanyakan apakah DJP benar mengeluarkan surat seperti ini atau WA seperti ini gitu. Itu boleh ditanyakan langsung. Atau kalau misalnya mau DM melalui Instagram, bisa juga. Iya. Nah, nanti takutnya nih ada Instagram palsu juga takutnya ya. Nah, biasanya kalau dari pajak, misalnya pajak Jaksel 2 atau pajak kebayoran baru dan sebagainya, biasanya kan udah ada centang biru. Jadi mungkin bisa dicek yang sudah centang biru, dilihat nomornya. Atau misalnya kalau terkait email, misalnya dapat email dari pajak, pasti dia @pajak.go.id. Domainnya pasti itu ya. Betul. Ya, nggak mungkin Gmail atau kan kadang ada yang dimirip-miripin. Kio.id mungkin dimirip-miripin gitu ya. Jadi memang harus hati-hati sekali. Dari bahasa surat kita juga harus lihat. Biasanya kalau kami kan pasti resmi gitu ya ketika bersurat. Dan gitu, tidak ada tadi ya memburu-buru untuk sesuatu ya. Dan juga kalau misalnya harus membayar, kita pasti ada produk hukumnya nih Mbak Anggit. Misal tadi STP ya memang ada surat tagihan pajaknya, tapi tentunya bukan bentuk APK gitu ya. Dan kita tidak mengirimkan di WA terkait surat menyurat seperti itu. Nah, jadi wajib pajak bisa lebih tahu, lebih paham. Semoga dengan podcast lebih memilah ya. Iya, podcast ini bisa tidak ada lagi gitu ya. Nanti mungkin penipuan. Juga di podcast kita coba tampilkan tadi mungkin baca ada edaran ya, yang nomor yang official yang mana, yang mana kalau memang ada nanti kita coba tampilkan juga untuk membantu edukasi. Itu memang gini, dan itu tadi yang saya pengen highlight ya. Agak sombong dikit ya, tapi sombongnya nggak apa-apa Mbak. Sombongnya baik ya. Sombong baik. Gitu ya. Artinya memang benar tadi yang Kak Julie sampaikan bahwa ayolah berkawan dengan kami gitu. Karena gini, ya beberapa wajib pajak begitu mereka dapat email atau dapat WhatsApp atau email sesuatu yang membuat mereka tuh bukan seperti ini teman saya di DJP gitu. Maksudnya misalnya kadang-kadang dia tahu saya gitu, dia tahu Mbak Julie gitu. Bukan seperti ini caranya orang DJP berkomunikasi. Iya. Nah, langsung tuh kayaknya memang bukan begini kan? Pasti bukan kan? Iya, gitu memang. Nah, jadi memang berkawan dengan kami nggak ada ruginya ya kan. Siap, mari kita berkawan lebih dekat lagi gitu ya. Iya betul. Terus yang kedua nih Mbak Anggit nitip iklan juga. Boleh. Terkait sama Cortex ya Mas Inga. Nah ini ada kelebihan dari Cortex ini. Mudah-mudahan dengan adanya Cortex itu meminimalisir surat-surat yang gak jelas yang masuk ke WhatsApp, juga ke email gak jelas dan sebagainya. Karena nanti di Cortex itu ada fitur-fitur berupa notifikasi dan juga nanti dokumen yang bisa masuk langsung ke akunnya Cortex. Gitu. Jadi semua kayak komunikasi secara official lewat situ gitu ya Mbak. Jadi kan tiap wajib pajak nanti akan punya akun gitu ya, akun pajaknya mereka. Mereka akan bisa melihat 365
360 derajat apa yang Fiskus atau kami sebagai petugas pajak lihat, mereka juga bisa lihat. Nah ini sesuatu yang belum ada. Kalau dulu kan mungkin Mbak Anggit katakanlah masih menebak-nebak ya. Menebak-nebak. Punya data apa nih? Iya gitu kan, datanya apa gitu ya. STP saya kayak saya nggak tahu kok, nggak pernah kirim, mungkin karena waktu itu pindah alamat dan seterusnya kan. Jadi salah alamat dan seterusnya, jadi nggak dapat kan surat tagihan pajaknya. Nah itu tinggal buka akun Cortex-nya udah tahu, oh iya tagihan saya segini, atau bahkan raport pemenuhan kewajibannya wajib pajak itu bisa tahu, saya sudah pernah bayar sekian, saya sudah lapor dari masa ini sampai sekian dan seterusnya, jadi kelihatan gitu. Saya ngeri sedap, tapi ini menuju jalan yang benar lah ya Mbak. Itu benar ya benar. Oke, karena kita nggak tahu apa yang kita dapat kalau buka. Betul ya, karena lebih transparan, tapi artinya memang kita compliance by system jadi udah nggak ada lagi alasan untuk kita tidak menunaikan kewajiban. Tapi yang paling pertama itu memang dari hati sih ya. Jadi kita berkontribusi kan untuk membantu juga. Kalau misalnya di sini di bisnis kos-kosan, mudah-mudahan nanti akan ada pengusaha-pengusaha kos yang baru karena misalnya fasilitas dan juga insentif perpajakan juga udah lebih baik begitu ya. Jadi karena ujungnya pajak tuh kan dibangun buat mendukung bisnis ekosistem bisnis kita juga gitu ya. Oke, siap. Oke. Makasih banyak Mbak Julis, Mbak Siska udah mampir. Sudah diundang. Ya, semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Karena urusan pajak ini kan banyak sekali ya skopnya. Mungkin sekarang kita ngomongin pajak kos-kosan, next kita ngomongin pajak yang lain, atau misalnya ada update peraturan kan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan juga terima kasih kepada rekan Singgah yang sudah nonton. Semoga informasi yang kita sampaikan, obrolan kita ini yang seru ini bisa menjadi pencerahan dan tentunya mendukung bisnis para pemilik kos yang ada di luar sana gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit. Dunia properti makin melejit. Makasih ya Mbak.